Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa surgawi, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang. Kami membawa korban pujian Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Ingin lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu, jamahan Roh Suci. Mari Bapa, mau berbicara ya Tuhan. Lewat ibadah penyembahan di rumah ini, biarlah Engkau hadir, menyatakan kuasa. Terima kasih Bapa, kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari serukan nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan
mencurahkan kasih-Mu, Kau mencurahkan kuasa-Mu. Haleluya. Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur ku di kaki-Mu, tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat memasuki tahun baru tahun 2025. Ada harapan-harapan baru dalam Kristus yang akan kita nikmati. Karena Alkitab berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Hari ini kita belajar bukan hanya kita dapatkan pengharapan baru, tapi kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh? Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, roh itu mati, dalam arti kata putus hubungan dengan Allah. Terbukti ketika Allah melangkah turun dalam Taman Eden dan dia harus bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka takut, mereka mengetahui bahwa mereka sedang telanjang. Hubungan itu yang akrab telah putus. Tapi bersyukur kita baru saja merayakan Natal, yaitu Allah begitu mengasihi dunia ini, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus namanya, mati di atas kayu salib, darahnya tercurah dan darah itulah penghapus dosa manusia. Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai juru selamat dan jadikan Tuhan atas kehidupan kita, kita memberi diri untuk dibaptiskan, maka Alkitab mencatat kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai ayat 16 seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersyukur kita punya status yang luar biasa, sangat berharga, yaitu kita disebut anak-anak Allah. Tapi belum selesai, bukan? Tadi saya katakan bahwa ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, jiwa ini bicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang mendominir jiwa adalah pikiran. Terbukti saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 5 dikatakan seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa semua yang kita katakan, semua yang kita perbuat itu bersumber dari pemikiran. Kalau mikirnya daging, perbuatannya perbuatan daging. Kalau mikirnya roh, maka yang keluar itu juga adalah perbuatan-perbuatan roh. Kata-kata yang juga cocok dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita hari ini mau belajar kalau berasal dari pikiran, semua ini masuk lewat pikiran. Yang baik mau masuk, yang jahat mau masuk, yang benar mau masuk, yang salah juga mau masuk, yang najis juga mau masuk, yang suci juga mau masuk. Maka hari ini kita perlu belajar saudara untuk mendisiplinkan pikiran kita. Kita melihat contoh di dalam Alkitab, ada orang yang disebut orang kaya. Ada juga yang kepala pemungut cukai yang bernama Sakius. Saudara, orang kaya mendengar ada Yesus. Alkitab mencatat dia berlari mendapatkan Yesus. Lalu dia sujud menyembah. Pertanyaannya sangat rohani. Apa yang aku harus buat supaya dapat hidup kekal? Lalu Tuhan bertanya, sudahkah kau melakukan hal-hal yang seperti firman Tuhan katakan, yaitu hormati ayah ibu, tidak mencuri, tidak membunuh, dan seterusnya. Maka orang kaya ini berkata, sejak muda aku sudah melakukannya. Tapi Tuhan memandang dia dengan penuh kasih dan Tuhan berkata kepada dia, masih satu kekuranganmu. Apa itu saudara? Pergi, jual segala harta milikmu, hasilnya bagi orang miskin, lalu engkau kembali dan ikut aku. Saudara, apa yang orang kaya itu responi? Dia kecewa, dia sedih karena banyak hartanya. Sampai di sini barangkali saudara berpikir begini, emangnya ikut Tuhan Yesus tak boleh kaya? Harus kaya saudara, karena Yesus jadi miskin supaya kita diperkaya. Tapi kaya bukan untuk foya-foya, kaya bukan untuk egois, tetapi kita kaya untuk mempermuliakan Tuhan. Ada ayat dalam kitab Mazmur berkata begini, walaupun harta bertambah banyak, janganlah hatimu melekat kepadanya. Hati kita harus tetap melekat kepada Tuhan Yesus saja. Nah, ternyata orang kaya ini hatinya melekat kepada kekayaannya. Ketika disuruh jual dan bagi orang miskin, dia sedih, dia kecewa. Dan Alkitab mencatat dia pergi. Dan Alkitab tidak pernah mencatat orang kaya itu kembali kepada Yesus. Berarti dia pergi dan dia binasa bersama-sama dengan hartanya.
Tapi beda orang kaya, beda dengan Sakius. Sakius sama dengan orang kaya. Dia punya pikiran materialis. Dia peras rakyat. Lalu dia kepala pemungut cukai yang selalu tega untuk mengambil keuangan rakyat. Saudara, ketika dia dengar ada Yesus, dia juga kepingin lihat Yesus. Tapi Alkitab mencatat tubuhnya pendek, dia harus naik pohon. Ketika dia ada di atas pohon, maka Tuhan berkata, Sakius turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara lihat, Tuhan yang suruh dia turun dan Tuhan yang punya inisiatif untuk tinggal menumpang di rumah Sakius. Semua orang pasti juga gusar melihat perbuatan ini. Tetapi yang saya mau katakan pada saudara sekalian, beda perjumpaan orang kaya dengan Yesus dengan Sakius dengan Tuhan Yesus. Orang kaya bertemu Yesus, tapi dia tidak turut apa yang Yesus katakan. Karena dia tidak mau merubah pemikiran yang materialistis itu. Beda dengan Sakius. Ketika jumpa Yesus, timbul inisiatif. Timbul pemikiran yang baru. Dia yang tadi haus uang, peras rakyat. Dia berkata pada Tuhan Yesus seperti ini. Kepada yang aku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Dan aku mau bagikan kepada orang-orang miskin separuh daripada hartaku. Saudara, Tuhan tidak minta. Kepada orang kaya Tuhan suruh tak mau. Sakius Tuhan tidak suruh, timbul ide, timbul inisiatif, timbul prakarsa. Nah inilah yang saya mau katakan, bahwa jumpa Yesus terjadi pembaruan di dalam pikiran. Jika kita mau. Saudara, saya tidak anti dengan pelayanan pelepasan, saudara. Kami juga melakukannya. Tetapi yang saya mau katakan pada Bapak Ibu saudara sekalian, doa pelepasan itu baik, tetapi kalau orang yang didoakan itu tak mau mengalami pembaruan di dalam pikirannya, maka juga tidak akan pernah terjadi apa-apa di dalam kehidupannya. Catat baik-baik ini saudara, pikiran bisa diperbarui jika aku mau. Pikiran bisa diperbarui jika kita mau. Nah, sekarang kita mau melihat ayat di dalam Roma pasal yang kedua. Sebelumnya saya mau baca lebih dahulu Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ternyata betul saudara, pikiran perlu mengalami pembaruan. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, budi itu bicara jiwa. Di awal saya sudah katakan bahwa jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau pembaruan budi berarti pembaruan yang dimulai dari pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita akan belajar langkah-langkahnya saudara. Saya berharap saudara bahwa kita ikut Tuhan Yesus, harus ada pembaruan di dalam pikiran ini saudara. Kalau tidak, biar 50 tahun ikut Tuhan Yesus, kita tetap sama. Tidak ada perubahan terjadi, tidak ada pembaruan terjadi. Saudara, kita tidak bisa jadi saksi dengan dunia ini. Kita tidak bisa jadi suratan yang terbuka yang dibaca oleh dunia kalau tidak terjadi pembaruan di dalam pikiran kita. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, kita baca Efesus pasal yang keempat pada ayatnya yang ke-17. Sebab, saya ulang. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara lihat, orang-orang yang tidak mengenal Allah punya pikiran yang sia-sia. Nah, kita orang-orang yang telah mengenal Allah dan kita disebut tadi adalah anak-anak Allah, maka kita perlu membuang dari kehidupan kita pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran yang sia-sia? Pikiran yang tidak mendatangkan manfaat, pikiran yang tidak berguna, pikiran yang tidak cocok dengan firman Allah, pikiran yang berlawanan dengan firman, pikiran-pikiran yang tidak sama dengan firman Tuhan. Nah, semua itu harus kita buang. Pikiran negatif, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang tidak membangunkan iman, tapi justru pikiran-pikiran yang meruntuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran yang membuat kita goyah, pikiran-pikiran yang membuat kita jadi goncang. Saudara,
Seharusnya Alkitab mencatat kita ini sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kerajaan Tuhan Yesus Kristus, dan kerajaan ini tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Dan itu harus dimulai dengan pembaruan dalam pikiran. Dengan langkah yang pertama, pikiran sia-sia dibuang di dalam nama Yesus. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Tadi saya sudah katakan bahwa semua masuk lewat pikiran. Jadi pikiran ini adalah pintu gerbangnya. Sebab itu ayat berikut kita baca Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, tentu saudara setuju dengan saya bahwa iblis masih ada kan? Dan dia masih bekerja. Dan akhir-akhir ini justru dia kerja keras. Karena dia tahu dengan berputarnya waktu yang begitu cepat, kesempatannya semakin berkurang. Sebab itu dia kerja keras. Dan dia mau masuk lewat ini, pikiran. Nah, sebab itu mari setelah kita tutup, jangan beri kesempatan, tutup. Nah, tutupnya itu harus rapat-rapat saudara. Seringkali kita tutup tapi tidak rapat ya, sambil ngintip-ngintip begini. Nah, yang kayak begini ini cepat jatuh saudara ya. Ya ditipu oleh segala tipu muslihat iblis, dirayu dengan segala rayuan dunia, dengan segala tuntutan hawa nafsu daging, dan kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Sekarang tutup rapat-rapat terhadap iblis dan jangan beri kesempatan sedikit pun. Kalau kita tidak beri kesempatan, iblis juga tak bisa buat apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita buka sedikit celah saja dan dia masuk dan dia mulai menguasai kehidupan kita, menguasai pikiran kita. Yang ketiga sekarang, setelah buang yang sia-sia, lalu kita tutup terhadap iblis. Nah, yang ketiga sekarang, Filipi pasal yang keempat pada ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, barangkali kita pulang, kita di rumah perlu membuat sebuah daftar, buat list ini saudara, lalu kita tempel di cermin. Setiap hari mungkin kita bercermin 2 atau 3 kali. Dan setiap kali bercermin kita sudah tempel di situ. Tiap-tiap kali kita baca sehingga pikiran kita hanya diisi dengan perkara-perkara ini. Yang benar, bukan yang salah. Yang mulia, bukan yang tidak mulia. Yang adil, bukan yang tidak adil. Yang suci, bukan yang tidak suci. Yang manis, bukan yang pahit-pahit itu saudara. Yang sedap didengar dan bukan yang membuat keri di dalam kuping ini. Dan semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, itu saja yang kita pikirkan. Seringkali saudara, masalah kita tidak terlalu besar. Tapi pikiran kita ini yang diisi dengan perkara-perkara yang sia-sia, maka perkara kecil jadi besar saudara. Perkara besar jadi lebih besar. Dan akhirnya kita tak sanggup lagi untuk mengatasinya. Sebab itu mulai hari ini, setelah kita buang yang sia-sia, kita tutup terhadap iblis saudara. Lalu kita mulai arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dengan memikirkan hal-hal yang ada di dalam daftar ini saudara. Yang berikut, yang keempat. Alkitab mencatat dalam Kolose pasal yang ketiga pada ayat yang ke-10 seperti ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Tadi kita disebut anak-anak Allah. Kita ciptaan baru dalam Kristus bukan? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi saudara, jangan puas saudara. Jangan ada yang merasa aku sudah cukup rohani karena aku sudah mengalami pembaruan dalam pikiran. Aku sudah selesai. Belum selesai. Selama hayat di kandung badan saudara, usia kita mau berapa saja, pelayanan kita sehebat apa saja, kita masih terus menerus manusia baru yang harus diperbaharui saat demi saat saudara, sampai mati atau sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, barulah selesai. Oleh sebab itu saudara, marilah kita tidak hanya membuang yang sia-sia, kita tidak tutup terhadap iblis, kita tidak hanya tujukan kepada Allah, kita harus melakukan langkah-langkah ini terus menerus, berulang-ulang saudara. Jangan pernah bosan saudara, jangan pernah rasa jemu saudara, karena ini harus terjadi terus menerus dalam kehidupan kita sampai kita mencapai
pengetahuannya benar menurut gambar Khaliknya. Bukankah kita jadi orang percaya ikut Tuhan Yesus bukan hanya supaya yang sakit jadi sembuh, bukan hanya supaya kekurangan dapat kelimpahan, bukan hanya jalan buntu dapat jalan keluar, bukan hanya untuk mujizat-mujizat yang lain, tapi satu goal sasaran yang harus kita capai, yaitu menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak bisa terjadi tanpa melewati yang namanya langkah-langkah pembaruan di dalam pikiran kita. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh memperhatikan ini saudara. Dan tiap-tiap kali kita berinisiatif untuk melakukan pembaruan di dalam pikiran ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah mengalami pembaruan dalam pikiran inilah, lalu tubuh kita ini bertindak atau berkata saudara, itu cocok dengan keputusan dalam pikiran yang sudah diperbarui. Dalam Roma pasal yang ke-12 pada ayat pertama ditulis begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, persembahkan tubuh. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu berarti bergerak. Hidup itu berarti bertumbuh. Dan bertumbuh itu berarti berubah saudara. Persembahan yang hidup, yang kudus, kudus. Berasal dari kata bagios, dipisahkan dari keduniawian walau kita ada di dalam dunia. Tapi kita dipisahkan dari segala keduniawian. Bukankah Alkitab mencatat, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Percabulan, kecemaran, awan nafsu, nafsu jahat, keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita harus mematikan itu. Kita harus dipisahkan dari semua itu. Supaya tubuh ini dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berikut berkenan kepada Allah. Yang kita anggap baik belum tentu berkenan. Tapi kalau yang berkenan kepada Allah itu pasti sesuatu yang baik. Nah itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, sampai di sini saya berharap saudara sudah mulai ambil keputusan dalam kehidupan saudara untuk tiap-tiap hari, tiap-tiap saat ada peristiwa, ada kejadian, ada kegiatan, ada aktivitas apa saja, kita harus mewaspadai untuk selalu menjaga pikiran kita, mendisiplinkan pikiran kita dengan membuang hal yang sia-sia, buang jauh-jauh di dalam nama Yesus, lalu mulai tutup, tidak beri kesempatan kepada iblis. Lalu mulai arahkan hanya kepada perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Perkara-perkara kerajaan Allah, perkara-perkara kekekalan. Dan kita melakukan itu berulang-ulang dalam kehidupan kita. Saya akan mengakhiri dengan sebuah ayat firman Tuhan. Yang di dalam Amsal pasal yang keempat pada ayat yang ke-23 itu saudara. Ini ditulis dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi saya ingin membaca di dalam bahasa Jawa. Satu hari ada seorang teman mengirimkan kepada saya ayat yang sama, tapi dalam bahasa Jawa. Saya bukan suku Jawa saudara, kalau seandainya saya melafalkannya kurang bagus, saudara diam saja ya saudara, tidak usah komplain ya. Oke, dalam bahasa Jawa seperti ini. Sing ati-ati. Bab opo sing kok pikir, sebab uripmu kuwi ditoto dening pikiranmu. Menurut para teolog, memang bahasa Jawa ini lebih keren, lebih mendekati tulisan aslinya. Nah, saya bukan teolog, jadi saya mencuplik saja perkataan ini. Dan ini betul sangat bagus. Kata hati dipakai di sini pikiran. Sing ati-ati bab opo sing kok pikir, sebab uripmu kuwi ditoto dening pikiran. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Tiongkok bagian selatan pada tahun 1892. Kejadian yang lama, tetapi mari kita belajar dari kisah ini. Ada sebuah toko buah, namanya toko buah Yu. Mungkin pemiliknya itu dari marga Yu. Nah, ketika dia mulai pesan buah, satu hari dia pesan buah dari kota Layang. 50 keranjang buah nenas.
waktu itu perjalanan panjang, transportasi masih sangat sederhana, membutuhkan waktu sangat panjang saudara, dari Layang pergi ke Shanghai. Maka buah nanas itu mendekati busuk, memburuk. Jadi tidak bisa dijual seluruhnya, seutuhnya. Nah, di depan seberang jalan dari toko buah Yu ada sepasang suami istri yang sederhana, kalau tak mau dibilang miskin. Mereka selalu datang untuk membeli buah nanas yang kurang baik itu. Apa yang mereka buat? Dipotong-potong, yang busuk dibuang, yang bagus dipotong kecil-kecil, dimasukkan tempat yang baik, lalu dijual. Dan sangat laris sekali saudara. Karena sangat laris saudara, maka suami istri ini berinisiatif untuk tidak hanya menjual nanas dalam potongan-potongan kecil tersebut, tetapi dibuatnya kue dodol nanas. Wow saudara, kue dodol nanas ini menjadi sangat termasyhur sampai masuk ke istana Kaisar. Kaisar pernah mencicipi kue dodol nanas buatan suami istri sederhana ini. Dan kue itu menjadi sangat laris sekali saudara. Lalu si toko buah Yu, dia mulai lihat. Dan mulai timbul apa saudara? Kalau lihat orang lain berhasil, seringkali mulai timbul apa saudara? Masuk lewat pikiran ini saudara. Lah itu pikiran iri hati. Lalu mulai muncul bagaimana caranya supaya mematikan usaha orang yang ada di seberang jalan ini. Dipanggilnya seorang tukang tulis dengan cat, lalu ditulislah di situ. Nah, ini tulisannya juga pakai bahasa Mandarin. Saya suku Tionghoa tapi tidak pernah sekolah Tionghoa saudara. Jadi kalau saya mengucapnya tidak bagus, saudara juga diam saja, tidak usah komplain. Ditulis begini, Tian Cetao, langit pun tahu. Kaisar itu disebut putra langit. Langit pun tahu bahwa kau jualan ini dari nanas yang hampir busuk. Ketika suami istri mau buka pintu, ada tulisan itu. Lalu mereka itu saling tersenyum satu dengan yang lain karena suami istri ini sedang mencari nama untuk toko mereka. Nah, dapatlah sebuah nama yang bagus. Langit pun tahu, Tian Cetao. Jadi nama toko. Nah, setelah jadi nama toko, tokonya semakin laris. Sekarang suami istri itu mulai berpikir untuk membuat packaging yang bagus dengan menulis komposisi dan menulis juga tentang khasiatnya kue dodol nanas. Kemudian mereka juga menuliskan di situ bahwa kue dodol nanas bisa menyembuhkan batuk dan memperpanjang umur. Nah, mereka ingin mendapatkan sebuah logo untuk etiket dari kue dodol nanas ini, tapi belum menemu. Saudara, sekali lagi ulah dari toko buah Yu. Lihat laris, timbul iri hati, dikasih nama Tian Cetao, malah dibuat nama toko. Dan sekarang dia ingin lagi untuk mematikan usaha tersebut. Lalu apa yang dia buat saudara? Dipanggillah tukang gambar lagi. Lalu digambarlah seekor kura-kura. Bapak Ibu saudara tahu kura-kura? Kepalanya itu kadang keluar, tapi kadang masuk begitu dalam. Maksudnya apa saudara? Tak tahu malu seperti kura-kura ini. Suami istri mau buka toko, dilihat lagi gambar kura-kura. Lalu suami istri berpandangan dan tersenyum. Ini akan jadi logo dari kue dodol nanas. Jadi sampai saat ini mungkin saudara masih terkenal kue dodol nanas berlogo kura-kura. Itu sangat terkenal di Shanghai pada saat itu saudara. Saya tidak tahu sampai hari ini terkenal atau tidak. Tapi pada saat-saat tahun-tahun itu saudara, kue dodol nanas berlogo kura-kura itu sangat termasyhur saudara. Dan disukai oleh banyak orang.
Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara petik dari kisah nyata ini saudara? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kejadian-kejadian apa saja, orang bermaksud jahat kepada kita, orang mungkin merancangkan yang buruk untuk kita, orang berbuat tidak adil kepada kita, orang melakukan hal-hal yang mau mematikan kita secara ekonomi atau secara usaha apa saja. Saudara, bukankah saudara pernah ingat bahwa Yusuf juga pernah berkata kepada saudara-saudara yang berbuat jahat kepada dia? Apa Yusuf katakan? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya menjadi kebaikan supaya untuk menghidupi satu bangsa yang besar. Barangkali ada hal-hal buruk sedang datang dalam kehidupan saudara. Mari kita mulai melangkah dengan langkah-langkah pembaruan dalam pikiran. Jangan biarkan yang negatif itu bercokol saudara. Buang itu dalam nama Yesus. Dan kita mulai melihat bahwa ada perkara-perkara baik yang Tuhan sedang sediakan. Kita memasuki tahun yang baru hari yang kedua hari ini saudara. Mari mulailah dengan pikiran-pikiran yang cocok dengan firman Tuhan saja. Dan bukan pikiran-pikiran yang dari dunia ini saudara. Tapi pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang penuh hikmat yang dari atas saudara. Yang akan memenuhi kehidupan kita sekalian. Sehingga rancangan jahat apa saja yang orang mau upayakan terhadap kehidupan kita. Karena pemikiran kita adalah pemikiran-pemikiran yang terus diperbaharui. Maka semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa masa depan sungguh ada. Dan harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, hamba-Mu terbatas dalam penyampaian renungan memasuki tahun yang baru, tahun 2025 ini. Tapi hamba minta kepadamu, Tuhan tolonglah oleh karya Roh Kudus meneruskan dalam setiap hati yang sudah mendengarkannya. Dan kami tidak hanya mau jadi pendengar yang baik saja, tapi kami mau melakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Kami mau menjadi pelaku-pelaku yang setia. Dan kami berharap ya Tuhan dan percaya bahwa tahun 2025 ini akan menjadi tahun kemenangan bagi kami, karena kami mau mendisiplin pikiran kami sesuai dengan firman yang telah kami belajar pada kesempatan malam ini. Roh Kudus meteraikan dalam setiap hati ya Roh Kudus, supaya terus berbisik dalam kehidupan kami sekalian, sehingga kami tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu untuk hidup dengan pembaharuan dalam pikiran sampai kami mati. Tapi sampai juga Engkau datang pada kali yang kedua, kami tetap memiliki roh yang hidup, terus ada kontak dengan Engkau dalam hubungan yang intim dan akrab. Dan jiwa kami mengalami pembaruan lewat pembaruan dalam pikiran, dan tubuh kami sehat. Dan semua yang kami perlukan, kami percaya Engkau mencukupkan bagi kami sekalian. Karena firman-Mu berkata bahwa singa muda boleh merana kelaparan. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa supaya lewat acara Worship at Home ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani diurapi oleh Tuhan. Terima kasih. Mari kita buka kedua belah tangan, tengadahkan hati, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa pada kesempatan yang berikut. Tuhan Yesus